baru. Tolong. Ya. Harapan baru pada Natal. Silakan Pak. Semua selamat Natal, tahun baik. Haleluya, puji Tuhan, selamat sore, shalom. Haleluya, bersemangat lagi, shalom. Haleluya, beri tepuk tangan dulu buat Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh menjalani tahun 2021 dengan berkat kekuatan daripada Tuhan. Dan pada saat ini, sore hari ini, kita boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kita percaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan terus melimpah atas kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita mau siapkan hati kita dalam ibadah syukur menyambut tahun yang baru di hari yang pertama di tanggal 1 Januari 2022. Mari saya mengundang untuk Bapak Ibu boleh tundukkan kepala. Kita ambil waktu sejenak. Kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita mau bawa pujian syukur kita pada sore hari ini hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Setiap pujian kami Tuhan sore hari ini hanya bagi Engkau ya Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kami boleh masuk di tahun yang baru. Kami ada karena kasih Tuhan. Dan sore hari ini kami mengatakan terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Ku ada because of you. Shalom. Kita berdoa akan kesaksian membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dengan nama yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan tepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak takut terhadap dahsyat malam, terhadap panah yang bergelombang ke siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu dekat. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau bawa tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan dipintakannya kepadamu untuk mencegah engkau di segala jalanmu. Mereka menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh pada batu. Singa dan ular termakan kau matahi, engkau akan menginjakkan singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku tumbuhkan. Aku akan membentengi sebab Ia nama-namaku. Dia yang berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan membukakannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kuperkenalkan dia, dan akan kuperlihatkan kembali keselamatan daripada mereka. Tidak
kuasa. Sepanjang tahun ini ada masa-masanya di mana kami jalani begitu berat. Ada masa-masanya di mana kami berpikir kami tidak kuat lagi berjalan. Tapi selalu ada tangan Tuhan, selalu ada pembelaan Tuhan. Dan itu kami terlalu yakin singa dan ular terdung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Seperti Tuhan menyertai kami sepanjang 2021. Kami tidak berani melangkah di tahun 2022 kalau Tuhan tidak menyertai kami. Untuk di hari pertama ini kami ada di hadirat Tuhan untuk menyatakan sungguh anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Betul jadi Kristen tantangannya berat. Betul jadi Kristen tanggung jawabnya tidak ringan. Tapi selalu ada pembelaan Tuhan, selalu ada penyertaan Tuhan, selalu ada mujizat dari Tuhan. Karena itu dengan bangga di hari pertama di tahun yang baru ini kami nyatakan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat, sehingga di hari Sabtu, di hari pertama di tahun yang baru ini, bukan sekedar ibadah rutin kami berhimpun bersama di keluarga di tempat ini dalam persekutuan kebersamaan dalam kasih Tuhan, tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang beri kepada Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Dulu harusnya minggu lalu saya ada, tiba-tiba nggak bisa keluar dari gereja, ada urusan, jadi minta maaf saudara. Tapi dosa yang tahun lalu kita selesaikan dari pertama di tahun 2021, jangan sampai ada kepahitan berkepanjangan saudara ya. Hari ini yang dibereskan, diselesaikan secara jantan dan secara Kristen saudara. Tapi saya kaget saudara, kenapa saya masuk, waduh mimbar di sekitar saya ini bahaya saudara. Karena saya orang Manado saudara. Orang Manado kalau lihat begini bahaya. Oh apalagi rapi disusun begini. Oh tante-tante Manado dia langsung kasih masuk sama tas-tasnya sama. Saudara ya kan. Sama orang Manado yang pakai tas Calvi talinya bisa putus saudara ya kan. Dan biasanya itu terjadi di bulan Desember atau Januari, lupa begini. Kalau orang Manado mesti diambur, nggak boleh pakai plastik begini. Sama tas-tasnya dong kasih masuk ya. Karena itu mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi makan untuk 5.000 orang, sisa 12 bakul Yesus suruh pulang. Suruh bawa pulang ya kan. Makanya orang Manado sampai hari ini tetap jadi pelaku firman. Ada begini, ada operasi plastik. Cuma orang Manado yang di tasnya selalu ada plastik terus dari ya. Bukan untuk Hero atau Alfamart, tapi untuk ibadah Natal. Berduka cita saudara ya kan. Bukan. Aduh, saya duduk di sini saya pikir seperti kita Manado lagi bahaya. Bukan kita sama-sama. Dan terima kasih dalam Tuhan. Tahun ini yang kita butuhkanlah kekuatan. Sama-sama bilangnya saya butuhkanlah kekuatan. Amin. Kalau ada orang bertanya sama saudara, sama seperti Yesus bertanya sama Bartimeus, what can I do for you? Apa yang dapat aku buat bagimu? Bartimeus bilang, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah kalau hari ini, malam inilah sudah tidur, tiba-tiba malam sudah mimpi ketemu Yesus. Lalu Yesus tanya, apa yang kau mau dari aku? Satu aja. Saya percaya 3 hari 3 malam kita nggak ketemu saudara. Ada sebagian kita bilang Tuhan kurang ajar, biar Tuhan cabut nyawanya. Tapi jangan, kalau dia dicabut terus saya minta apa lagi, kan masa permintaan. Ya tapi gimana? Tapi kan masa masih kontrakan. Mertua saya juga cerai, minta ampun Tuhan, aduh gimana? Minta apa ya?
Akhirnya kita bingung sendiri. Tetapi saya percaya kita butuh kekuatan. Sama-sama bilang saya butuh kekuatan. Karena we are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga. Amin. Lihat sebelah kiri kanan saudara. Ya kan? Nah itu tandanya sudah belum tiba di sorga. Ya kan? Sebagai sudah tadi bini gue yang cerewet ada di samping gue. Sebagian bilang laki gue yang pelitnya. Ramana bilang kau curi sekali dia. Saudara yang kasih nama Tuhan sebagai saudara lihat dia lagi itu yang mulutnya ember. Saudara yang kasih nama Tuhan kita belum tiba di sorga. Amin. Karena kita belum tiba di sorga, meskipun kita doa sebagaimana banyaknya, pengkhianat masih ada. Amin. Kadang-kadang ada pengkhianat yang jauh, tapi kadang-kadang ada yang dekat sekali dengan kita. Iya, ya. Padahal dia ke gereja dan minta ampun, saudara. Kalau nyanyi nyembah Tuhan di saatku tak berdaya, kita janji, kita jaga. Bingung yang mana dia. Lagu rohani, lagu dunia udah sama diterimanya ini loh. Yang saya bingung kenapa nadanya sama. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, hancur begini kita perhatikan. Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, we are not living in Eden yet. Sama-sama bilang sama saya kita belum tiba di surga. Jadi kalau sudah dikhianati orang, sudah disakiti orang, sudah diomongin orang, sudah difitnah orang, sampai kadang-kadang kita sakit hati ya Tuhan. Itu padahal orang yang pernah saya tolong, tiba-tiba dia tusuk saya dari belakang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sakit hati. Kalau saudara tanya sama saya kenapa? Karena saudara juga pernah berbuat itu. Iya ya. Jadi jangan kayak kita malaikat gitu. Ya tapi dia cuma cakain saya pendeta. Buat saudara yang sakit hati karena orang tanya, saudara pernah salah? Yesus bilang barang siapa yang tidak berdosa apa? Lempar batu duluan. Amin. Hidup ini sebetulnya cuma dua, ketahuan atau tidak ketahuan. Amin. Kita datang ke penjara, kita lihat ini narapidana penjahat. Enggak. Mereka bukan penjahat, mereka cuma ketahuan. Yang di luar bukan berarti lebih baik, belum ketahuan. Ya tapi suami saya suka bohongin saya. Oh pertanyaannya, ibu pernah bohongin suami nggak? Enggak ketahuan aja ya kan. Sudahlah bu itu. Tanya sama sebelah saudara udah ketahuan belum? We are not living in Eden yet. Amin. Ada saudara nggak ada lagi? Kayaknya dia baru ketahuan. Hari ini doa kita Tuhan. Aduh Tuhan, biar sepanjang tahun ini saya nggak ketahuan lagi kayak tahun kemarin ya kan. Doa saya cuma sederhana. Lu bertobat atau ketahuan saudara ya kan. Jadi we are not living in Eden yet. Kita belum tiba di surga. Namanya pengkhianat, namanya penjilat, namanya orang munafik, namanya tukang cari muka, namanya orang yang nusuk dari belakang, itu biasa. Dan kalau itu terjadi, ya jangan sakit hati. Cuman bilang sama diri saudara, oh artinya saya belum tiba di surga. We need strength from God. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Sama-sama bilang saya butuh kekuatan. Sepanjang tahun ini siapa yang mau kasih tahu apa yang akan terjadi? Ya kan? Minggu-minggunya masih teka-teki, bulan-bulannya masih nggak jelas, dan hari-harinya kita belum pasti segala sesuatunya. Tetapi selama kita kuat, kita pasti menang. Amin. Sama-sama bilang saya harus kuat. Saya nggak mau tahu. Sudah bilang sama saya mesti berdoa. Orang berdoa juga banyak yang stres. Betul kan? Oh saya harus melayani Tuhan. Banyak orang melayani Tuhan juga akhirnya kecewa dan mundur. Intinya harus kuat. Amin. Kenapa orang bercerai? Ya suami saya begini berbeda. Enggak. Ada yang masalahnya lebih berat sampai hari ini belum bercerai. Bahkan kemudian dipulihkan Tuhan. Tapi ada masalahnya yang cuma segitu istilahnya. Ya gila dia cuma segitu masalahnya, dia nggak tahu masalah gue. Dia cuma gara-gara pernah
Sakitnya sama suaminya, karena suaminya itu ngomong sesuatu yang membela mertuanya. Itu merasa sedikit. Ya ampun, saya ulangi sekali lagi, kenapa orang keluar dari kita? Oh iya, karena dikhianati oleh orang lain. Tidak juga, hanya karena gak kuat. Ada banyak orang yang masalahnya jauh lebih berat. Amin. Tapi sampai hari ini masih bisa tersenyum. Jadi kalau hari ini sudah stres, bukan karena masalah sudah berat. Satu kali saya lagi duduk di satu gereja, di belakang saya ada 3 ibu-ibu. Saya kebetulan datangnya lebih cepat. Lalu ibu 3 itu di belakang lagi ngomong, "Aduh, tolong ibu dong. Laki ibu belum bertobat." Terus nanti bilang, "Lu masih penting laki lu belum bertobat. Laki ibu belum bertobat, mukulin gue lagi." Nah, itu bilang, "Lu berdua masih penting. Laki gue udah belum bertobat, mukulin gue. Punya anak di luar." Dalam hati saya, ya ampun, 3 ibu gini udah susah sombongnya minta masing-masing mendingan gue mendingan. Ya ampun, berkat dalam Tuhan. Hidup ini soal kita kuat atau nggak kuat. Amin. Ada masalah orang yang ngomong itu sama kita sambil tertawa gitu. Kita pikir, ya ampun, kalau gue jadi dia udah mati berdiri kali gue ini. Gitu. Iya, kan? Intinya cuma sama. Kalau kita mau lihat tahun ini banyak mujizat, kita harus kuat. Kita pasti menang kok. Kita pasti menang sama-sama bilang sama saya. Amin. Seperti kata saya berkata tadi, pendeta sini fitnah orang. Saudaraku, kenapa saudara harus stres? Justru yang memfitnah saudara yang harus lebih stres. Kan kita yang difitnah, kan yang bela kita Tuhan. Tapi kalau kita memfitnah orang, kan musuh kita ke Tuhan. Iya. Simpel aja sudah. Ada orang yang bilang, "Saya gimana gak stres, ternyata suami saya selingkuh." Loh, justru yang gak selingkuh itu buat apa stres? Dan hidup kita benar. Yang lebih harus stres kan yang selingkuh. Coba orang selingkuh tuh untuk menyesuaikan cerita, itu bingung. Orang tak kuat bilang, "Kok bikin selingkuh gampang kan?" Gampang, repot. Orang bapak bilang, "Adek, kok bikin selingkuh gampang kan? Kumpulin cerita supaya masuk akal aja susah." Bapak yang pernah selingkuh maju sini bersama. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, ya kan? Coba orang selingkuh, kalau udah mulai sesak aja mulai mikir, "Waduh, gue masuk surga gak ya?" Ada bapak-bapak dua saya lihat kok kayak panik gitu. Karena orang selingkuh kalau kita bertobat dulu kan gak bakal masuk surga. Kok pikir gampang kan? Kok pikir kok ada orang dalam gitu. We are not living in Eden India. Kita butuh kekuatan. Bu, zaman sekarang anak kita remaja stres. Dia nggak pacaran, kita stres. Dia laki-laki ganteng jalan sama cewek, kita stres. Dia jalan sama laki juga, kita lebih stres lagi, ya kan? Di zaman sekarang gitu loh. Iya. Ada orang gereja, cewek bilang sama saya, "Aduh, pendeta tolong doain dong." Kenapa? "Aduh, cari laki-laki yang takut tua nih, ganteng itu susah. Apalagi yang keren gitu, yang badan bagus. Karena yang badan bagus juga dicari sama laki-laki juga." Ada teman saya, anaknya teman saya, dia suka itu, sudah pernah ikut elemen juara. Dia bilang, "Om, saya dulu maksudnya ikut elemen, aja latihan badan supaya bagus, supaya banyak cewek yang suka. Lah taunya saya punya Instagram, Om, 80% laki semua." Bukan bangga, geli. Dan itu membuktikan kepada kita, we are not living in Eden yet. Amin. Jadi siap-siap aja sepanjang tahun ini banyak tantangan. Jangan gini. Manusia kecewa, manusia stres kadang-kadang bukan karena kesalahan,
Tapi karena harapan kita terlalu tinggi. Setuju nggak? Iya, kita harapan kita terlalu tinggi. Iya kan? Kita datang ibadah, mudah-mudahan ada makanan. Masa, ya kita mampu cucu. Pasti kalian banyak, oh haleluya, ya kan? Jadi kenapa orang kecewa? Karena harapan kita terlalu tinggi. Kita pikir, oh kalau saya berdoa semua masalah selesai. Saya berdoa sepanjang tahun ini beres, gak ada masalah. Saya mau bilang, justru makin kau berdoa tantangan makin besar. Tapi satu yang Tuhan janji, tidak pernah ditinggalkan orang benarnya. Amin. Nah, bukan kita sama-sama. Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Sebab dikatakan apa? Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Sama-sama bilang, aku punya keyakinan yang kokoh. Aku punya keyakinan yang kokoh. 2 bulan lagi ketika kita kumpul lagi, pasti setiap kita hari-harinya, minggu-minggunya, dan bulan-bulannya pasti berbeda. Tapi persoalan cuma satu, kita punya keyakinan yang kokoh. Itu aja. Dikatakan di sini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh adalah Injil. Karena Injil adalah apa? Power of God. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan Allah. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Yang menolong setiap orang, yang menguatkan setiap orang, yang membela setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani. Orang-orang Yahudi artinya memang bangsa pilih. Orang-orang Yunani artinya orang yang kemudian menjadi percaya. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kita kepada iman. Bagian terakhir kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sama-sama bilang sama saya akan hidup oleh iman. Saya akan hidup oleh iman. Kalau cuma pakai logika perhitungan, wah ini kan saya punya anak gini, saya udah masukin asuransi, saya udah persiapkan gini, banyak kecewanya. Wah saya kan punya teman ini, saya kan punya saudara, pangkatnya ini, saya begini. Banyak kecewanya saudara. Kan si ini pernah saya tolong, berarti kalau saya minta tolong sama dia, dia akan tolong saya. Harapan-harapan yang terlalu tinggi akan membuat tahun ini akan menjadi tahun yang miserable buat kita. Sebagai hamba Allah, saya cuma mau bilang, gak usah punya harapan terlalu tinggi. Imani saja, selama jalan saya benar pasti ada mujizat. Kita siap hadapi berbagai tantangan. Ujung-ujungnya kalaupun kita menangis, gak usah kecewa, gak usah sakit hati, ambil tisu, hapus air mata kita. Amin. Kalau ada banyak orang kalau menangis saja kayak dunia udah mau berakhir, saya udah gak kuat, saya mendingan mati aja tuh, mati aja tuh. Pas sesak sedikit, Tuhan tolong. Mereka bilang kita kuat cuma baru seduh. Jadi setelah kita kasih dalam Tuhan, hidup tuh santai aja gitu. Tuhan pasti bela kok. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pasti bela. Tuhan pasti bela. Makanya ayat ini bilang kita akan dipimpin dari iman kepada iman. Nah, saya pelajari karena pada dasarnya dasar iman dan pelayanan kita haruslah kokoh pada Injil. Karena apa? Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Banyak orang dasarnya itu berkat dan mujizat. Tuhan berkati saya, berkati omak saya, berkati opung saya. Ikan cupang saya 3, ikan mas koki saya 15, berkati semuanya. Hidup ini bukan sekedar berkat dan mujizat itu pasti menyertai. Alkitab bilang cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, semuanya yang ditambahkan. Amin. Mujizat itu pasti. Tetapi Tuhan yang pilih kapan Tuhan izinkan mujizat, kapan Tuhan izinkan pelajaran dalam hidup. Amin. Karena kalau hanya mujizat, lama-lama kita nggak dewasa. Amin. Tetapi kadang-kala justru di tengah masalah, kenapa Ayub kehilangan segala-galanya? Istrinya Ayub nggak mau belajar. Istrinya Ayub langsung kata Ayub dan bilang, masih kamu bertemu dengan Allah seperti itu? Kutuki Allah, matilah. Aduh Pak, jangan sampai punya bini kayak begitu Pak. Paru-paru bocor Pak punya bini kayak begitu.
Waktu Ayub kaya dia nggak ngomong apa-apa. Mungkin dia lagi di GI, lagi di PIN, atau minimal kokas. Lo baca Alkitab loh. Waktu Ayub diberkati, istrinya nggak ngomong apa-apa. Lagi sibuk sama urusannya sendiri. Tapi pas Ayub kehilangan segala-galanya, lalu dia bilang, masih kayak kau bertekun. Kenapa seperti itu? Kutuknya ada mati lah. Sampai Ayub bilang, kau berkata seperti perempuan tak berakal sehat. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama Tuhan. Kelihatannya mujizat tidak terjadi. Amin. Kelihatannya mujizat tidak terjadi. But God is still on control. Allah tetap Tuhan yang peduli dengan kita. Kalau nggak terjadi mujizat, karena Tuhan sedang mau mengajar kita. Kadang-kadang Tuhan mau cabut kesombongan kita, kadang-kadang Tuhan sedang mau ajar kita untuk lebih rendah hati, kadang-kadang Tuhan ajar kita untuk betul-betul mengerti maknanya doa. Karena kita seringkali mengerti makna doa bukan di seminar doa. Ada banyak orang terlalu sering ikut seminar doa sampai nggak pernah berdoa. Seminar doa di sini, seminar doa. Bu, ibu suka berdoa? Iya lagi, makanya lagi ikut seminar. Kadang-kala kita mengerti makna doa bukan di seminar doa. Justru ketika kita menghadapi masalah. Di seminar doa kita diajarkan doa itu ada 4P, 7P, harus begini, ngapalin aja sampai kita pusing. Tidak sedikit orang yang kalau lihat orang berdoa suka ngeledek. Gila nangis-nangis, pantekostai. Tapi waktu dia ngadepi masalah sendiri, tiba-tiba dia menangis. Temannya bilang, sepantekostai kan? Kalau kita udah mengenal Tuhan, kita udah gak pusing. Mau gaya apa, pokoknya kita ngomong sama Tuhan. Kadang-kadang juga ngomong gak jelas. Cuman Tuhan. Pernah doa begitu kan? Pernah ngerasain. Kita kadang-kadang, doa tuh harus begini, kata-katanya. Karena orangnya terjadi kritik aja gitu. Apa itu? Ada orangnya kalau doa seperti orang kepedesan. Tuhan. Kritik apa itu doa kepedesan? Ada yang orang doa kayak orang marah-marah, sepenggal kata cek Tuhan. Ada orang yang bilang kalau doa kepada Tuhan mesti pakai apa itu katanya? Yeshua HaMashiach. Iya kan? Kalau gua nggak akan sampai kepada Tuhan. Sampai cincin bilang hanya, ini hanya musik kami siap. Doa nggak usah dibet-ribet loh, saudara. Kadang-kala kita doa udah nggak ngerti apa-apa, kita cuma Tuhan. Jangan sudah pikir malaikat, apa sih maksudnya apa sih? God sees your heart. Amin. Makanya dalam hidup tidak selamanya Tuhan kasih mujizat. Tapi ketika mujizat tidak terjadi, bukan berarti Tuhan tinggalkan. Tuhan sedang mendidik kita untuk makin hari makin tambah kasar. Haleluya. Nah, yang saya pelajari, God is God of strength. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengarahkan kita pada kekuatan. Itu sebabnya ayat ini bilang, Injil adalah apa? Kekuatan. Sepanjang tahun ini pastikan Injil menjadi dasar kehidupan kita. Karena Injil yang mendatangkan kekuatan. Alkitab bilang hanya dekat Allah saja. Amin. Kalau sudah ada masalah, jangan salahin orang dulu. Kalau sudah menghadapi tantangan, jangan panik dulu. Sudah menghadapi masalah, jangan emosi dulu. Jangan sibuk dengan logika dulu. Jangan sibuk dengan perasaan. Tuhan saya udah gak kuat lagi. Pokoknya waktu kau menghadapi itu, ingat seperti apa yang Daud katakan sama Goliat. Aku tahu pada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Daud bilang sama Goliat, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan nebing, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Amin. Goliat maki loh Daud. Hei anjing kamu, sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Dia nggak bilang, tadinya mau pakai baju perang sama pedangnya Saul, tapi kedodoran. Akhirnya cuma pakai batu. Dia tak butuh curhat.
Dia pokoknya percaya aja, sama-sama bilang, saya pokoknya percaya. 2022 menjadi tahun yang asik. Karena kita tahu kita akan makin kuat dan melihat kemenangan yang Tuhan janjikan. Amin. Nah, saya coba pelajari di sini, ya kan? Kekuatan apa yang Tuhan janjikan? Yang pertama saya catat, kekuatan Allah yang menghibur kita di kala kita menghadapi tantangan dan pergumulan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan dan pergumulan, biasanya kita punya ekspektasi, biasanya kita punya harapan. Ya, saya harap pendeta istri saya mengerti saya. Saya harap mertua saya itu mengerti saya. Saya harap anak-anak saya mengerti saya. Saya harap mama dan papa saya mengerti saya. Banyak ketawaran terjadi dalam komunitas. Ketawaran terjadi dalam rumah tangga, sekali lagi. Bukan karena masalah, tapi karena apa? Ekspektasi. Karena harapan. Iya ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus di Taman Getsemani itu masa yang paling menyakitkan. Kenapa paling menyakitkan? Lu dalam doanya dia bilang, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Amin. Berarti dia in a critical time. Dia di waktu yang sangat menakutkan. Apa yang terjadi? Murid yang paling mantap istilahnya, ini udah inner circle-nya, ini cuma 3 yang diajak, bukan semua. Diajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini juga bertiga yang ada di Gunung Tabor, di Gunung Kemuliaan. Jadi ini udah inner circle banget. Tidur. Wah, kalau kita begini udah kita tendang-tendang dulu aja. Tidur. Yesus bangunkan, nggak dengan emosi. Yesus bilang tidak sanggupkan kau berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Roh memang menurut tapi daging. Kenapa Yesus gak kecewa? Karena tidak ada ekspektasi. Amin. Tiba-tiba kemudian Yudas datang. Yudas datang gak gaya tengil gitu. Kan kadang-kadang kita kalau lihat orang, gayanya tengil banget, gitu kan. Yudas gak gaya tengil, dia mencium Yesus. Yesus bilang, hai teman, untuk itu kan kau datang. Bayangkan terus datang. Ini pengkhianat terus datang. Yesus bilang apa? Hai teman. Bu, Pak, mulai sekarang bisa nggak kalau ketemu pengkhianat tidak? Hai teman, setan lu ya. Folks, masalah seberat apapun bukan musuh yang akan menghancurkan kita, tetapi ada teman yang Tuhan izinkan untuk mengangkat iman kita lebih dahsyat dan luar biasa. Amin. Stop punya ekspektasi yang hanya menimbulkan kekecewaan. Mulai hari ini jalan lagi dengan percaya. Bahasa Tuhan kepada Musa, move when the cloud is moving. Bergeraklah bersama dengan Allah. Ketika kau menghadapi hal yang menyakitkan, satu hal yang kau yakini, Tuhan terima kasih. Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatang kebaikan. Pastikan sepanjang 2022 engkau lebih sering tersenyum. Pastikan selama 2022 engkau lebih banyak mengisi hidup dengan pikiran yang positif. Pastikan selama 2022 engkau menghadapi segala-galanya dengan iman dan percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya, yakin dia berkuasa. Saya hanya mau bilang sama saudara, tantangan pasti ada. Engkau berdoa ke, engkau doa puasa ke, tantangan itu ada. Jangan harapkan hidup tanpa tantangan, tetapi nikmati setiap tantangan sebagai awal dari kemenangan-kemenangan dahsyat yang Tuhan sediakan. Amin. Yang kedua, saya pelajari kekuatan apa yang kita raih dalam Injil, yaitu kekuatan Allah yang mengarahkan kita untuk berjalan dalam kehendak Allah. Jadi kadang-kala tanpa kita sadari, kita ini manusia dengan berbagai plan, dan kita pikir iman itu menarik Tuhan turun untuk memberkati semua rencana kita. Padahal iman itu bukan memaksa Tuhan melakukan yang saya mau. Iman justru menarik saya masuk dalam rencana Tuhan. Karena rancangan yang saya pikir yang terbaik seringkali bukan yang terbaik. Amin.
Coba saya ingat waktu pacaran dulu, orang tua ngelarang, gunung pun akan kuseberangi, laut pun akan kudaki, ke Bali. Kan gitu kan. Orang tua, kita udah doa-doa itu kan, remukkan hatinya supaya menerima kekasih. Nah, sudah kawin 3 tahun, 4 tahun ada masalah. Benar orang tua saya. Saya dosa sama orang tua saya. Makanya saya dapat laki kayak begini. Tuhan masih bisa tukar tambah. Pantai, ibu juga tambah. Macam-macam. Itulah kehidupan. Jadi ketika Tuhan kelihatannya tidak melakukan seperti yang saya mau, it's okay. God knows the best way. Amin. Saya pastikan 2022 tidak semua yang kita mau pasti harus tergenapi. Kalau perlu kita yang ngomong sama Tuhan, Tuhan jangan kabulkan semua yang saya mau sepanjang 2022. Tapi tolong saya supaya jalan pada semua yang Tuhan mau. Amin. Karena kadang-kala kita pikir hidup akan jadi lebih gampang kalau semua yang saya mau bisa terjadi. Tetapi ini yang saya mau bilang, hidup yang paling gampang kalau semua yang Tuhan mau itu pasti terjadi. Amin. Yusuf maunya hidupnya enak-enak aja, tapi ketemu tante Giran yang nyebelin, namanya tante Potifar. Kira-kira kalau sekarang itu kan orang hebat ya, mungkin kira-kira Menko Polhukam. Jadi kira-kira sanggul sih pasti tinggi lah. Lewat portal mesti duduk. Ini orang hebat bos. Potifar itu orang hebat. Penentu kebijaksanaan dari istana terus dah. Tapi istrinya ganggukan Yusuf. Tiba-tiba istrinya fitnah lagi. Hamba yang berani membawa dan memperkosa aku. Kalau sudah ngerti sejarah Alkitab sedikit, istrinya Potifar kira-kira umurnya 54 tahun. Yusuf umurnya 28 tahun. Can you imagine? 54 tahun bilang sama lakinya, hamba yang berani membawa dan memperkosa aku. Kalau kita jadi Yusuf, kita bilang, apa tante? Aku perkosa tante. Alot tante. Yang gelit-gelit setiap hari. Ucup. Kata tante yang bilang, kita yang bagatal, pada tante yang bagatal. Nyebelin banget nih. Tapi saya mau bilang, di hari-hari kita hal seperti itu jadi biasa. Alkitab tidak berkata Yusuf tersinggung, Yusuf sakit hati. Kalau Yusuf tersinggung, Yusuf sakit hati, maka dia tak mengalami rencana Tuhan yang dasar. Dalam hidup ini ada kalanya kita gak perlu kualifikasi ketika kita difitnah. Karena orang yang dasarnya mau lihat sudah jatuh, gak mau dengar kualifikasi saudara. Makin berkualifikasi, makin dia kejar, makin dia bikin kita stres. Tetapi orang yang dasarnya percaya sama saudara gak pernah butuh kualifikasi saudara. Dia tetap mendoakan saudara berjalan bersama saudara. Amin. Jadi hidup ini jangan kita bikin ribet. Pokoknya hidup ini bilang, Tuhan saya ikut aja jalan. Jalannya belum saya bisa lihat, tapi saya tahu Tuhan menyediakan yang terbaik bagi saya. Yang ketiga saya pelajari kekuatan Allah di sini. Saya pelajari Injil adalah kekuatan Allah. Yang pertama kekuatan Allah yang menghibur kita dikala kita menghadapi tantangan dan pergumulan. Yang kedua kekuatan Allah yang mengarahkan kita untuk berjalan kehendak Allah. Yang ketiga kekuatan Allah yang memampukan kita untuk menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya. 2022 yang paling menakutkan bukan pengkhianat, bukan penjilat, bukan musuh yang merancang yang jahat buat kita. Tahun 2022 yang paling menakutkan adalah ikatan daging yang membelenggu. Karena musuh menyerang bagaimana?
Musa berhadapannya dengan Firaun, bos. Firaun. Segala-galanya mertua sudah belum Firaun. Nah. Yusuf dan Maria ngadepinnya Herodes. Iya kan? Mertua saya mirip Herodes, dia berkata, aduh dia sudah bertindak, langit dan bumi boleh dinyatakan. Tapi ini yang mau bilang, Simpson di masa Raja Darius dibuang ke gua singa. Iya. Sadrak Mesa Abednego menghadapi masalah dengan Nebukadnezar. Tetapi selama jalan mereka benar, mujizat selalu ada. Amin. Buktinya Sadrak Mesa Abednego dilempar ke dapur api dipanaskan 7 kali lipat, keluar dari situ kok. Amin. Simpson, seorang yang hebat, seorang yang dipilih dari kandungan mamanya, saudara, dipilih dari kandungan ibu. Tapi akhirnya orang hebat seperti Simpson, matanya dicungkil, jadi bahan tertawaan orang-orang Filistin. Ngerti nggak maksud saya? Bukan masalah yang menjadi musuh kita, bukan pemfitnah yang menjadi masalah. Yang bilang sama saya, ya karir saya mah berat pendeta, sebab ada yang fitnah saya, ada yang curangin saya, ada yang jahatin saya, ada orang yang lagi cari muka. Nggak apa-apa, ada orang cari muka biarin. Memang ada orang yang bermuka dua yang pengen dicari mukanya. Biasa aja. Ada penjilat-penjilat biarin, saudara, sampai lidahnya tipis. Lihat aja orang kalau lidahnya segitiga itu pasti penjilat. Lidah terus sampai tajam. Sakanya, kita gak ikut permainan mereka kok. Karena yang membela kita adalah Tuhan. Amin. Nah, apa yang terjadi? Hancurnya Simpson bukan karena Filistin. Filistin menyerang bagaimanapun Simpson dapat mengalahkan. Bahkan satu kali dikepung di gerbang kota, gerbangnya dikunci, sak gerbang-gerbangnya diangkat, saudara. Sampai orang Filistin orang makannya apa sih? Bukan cuma pintunya diangkat, sak gerbang-gerbang nih, saudara. Ya kan? Dan hari ini saya mau bilang buat saudara, sehebat apapun kita, ketika kita hidup dalam kedagingan, itu yang dapat menghancurkan kita. Kadangkala bukan setan yang terlalu kuat, tapi kadangkala kita tidak mau menyalibkan kaki. Padahal Alkitab bilang siapa yang mau mati bersama dengan Kristus akan hidup dalam kemuliaan bersama Kristus. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari, Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan seperti apa yang Injil kerjakan? Yang pertama jelas kekuatan Allah yang menghibur kita dikala kita menghadapi tantangan dan pergumulan. Yang kedua, kekuatan Allah yang mengarahkan kita untuk berjalan kehendak Allah. Yang ketiga, kekuatan Allah yang memampukan kita untuk menyalibkan daging dengan selawan nafsu. Yang keempat, kekuatan Allah yang membawa kita pada kehidupan yang dewasa dan bertanggung jawab. Amin. Karena di end of the day, Tuhan menerima kita apa adanya. Amin. Kalau manusia biasanya menerima orang ada apanya. Ya. Dia bisa kasih saya apa? Dia bisa kasih apa? Ya. Saya pendeta sebagai istri ngalah terus, tambah terus. Untung saya apa? Manusia kan akhirnya hidupnya transaksional. Ngerti nggak mas saya? Jadi saya mau ngalah pendeta. Kalau saya ada untungnya. Kalau mau cari untung, dagang onde-onde di depan SDI. Prinsip Alkitab beda. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Hidup Kristen bukan hidup yang transaksional. Amin. Iya kan banyak orang yang begitu. Manusia menerima orang ada apanya, tapi Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi yang menarik, Tuhan yang menerima kita apa adanya, tidak membiarkan kita sebagaimana adanya kita. God is serious with us. Tuhan itu serius sama kita. Tuhan selalu membuat kita lebih maju, lebih kuat, lebih dewasa, lebih bertumbuh. Makanya Alkitab bilang, barang siapa yang kukasihi, ya kuhajar dan relakan dirimu dan bertobat. Jadi kalau hari-hari ini sudah bilang, waduh, tantangan saya berat. Menangnya pasti. Tapi pertanyaannya kita lulus. Kalau kita SMP, SMA itu harusnya pasti.
Asal kita, jangan tanya sama saya berapa lama lagi saya di SMP. Ya tergantung lu sekolahnya, ya kan? Kalau lu rajin ya 3 tahun naik terus darah, ya kan? Tapi ada orang yang memang seperti Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dia juga tidak pernah berubah. 2 tahun nggak maju-maju. Jadi biarlah hari ini kita berkata, Tuhan terima kasih. Kalau mujizat sedang tidak terjadi, Tuhan mau saya lebih dewasa, Tuhan mau saya lebih mengasihi, Tuhan mau saya lebih jadi berkat. Jangan perintah Tuhan, Tuhan buat ini dong, Tuhan buat ini dong, Tuhan buat ini. 2022 kita perintah diri kita, Tuhan aku mau menyenangkan Tuhan, aku mau lebih dewasa, aku mau jadi suami yang lebih baik, aku mau jadi istri yang lebih baik. Masalah itu bukan urusan saya, masalah itu Tuhan yang membereskan. Urusan saya adalah memperbaiki hidup saya dalam jalan Tuhan. Maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Selamat tahun baru semua. Terima kasih buat keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Karena kita sekarang menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkan Tuhan dari rasa hatiku yang bersalah. Selama kau masih punya banyak harapan, seperti itulah kau akan tetap kecewa. Tetapi selama kau melangkah dengan iman, disitulah kau akan melihat mujizat. Pak, berhenti dengan harapan-harapan buat istrimu. Ibu, berhenti dengan harapan-harapan buat suami. Orang tua, berhenti harapan-harapan dengan anak-anak. Mari switch your hope become your faith. Robah semua harapan kita, ekspektasi kita menjadi iman kita. Karena iman tidak pernah mengecewakan. Mulai hari ini kita perjuangkan, bukan bagaimana merubah suamiku, bagaimana merubah istriku, bagaimana merubah keadaanku. Change me first, Father God. Robah saya dulu. Karena makin saya menuntut, saya makin buat banyak salah dalam hidup. Dan saya tak mau dipermainkan oleh setan terus menerus. Tahun ini harus menjadi tahun yang lebih baik. Yang bikin kita susah bukan setan, yang bikin kita susah kedagingan kita sendiri. Karena setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Tapi kita memberi kesempatan kepada iblis terlalu banyak. Dan itu yang bikin kacau hidup kita sendiri. Tahun ini adalah tahun yang baik. We start in the house of God. Kita mulai di rumah Tuhan, di dalam ibadah kita, di dalam hadirat Tuhan ini. Jika saya bilang hari ini, Tuhan, give me strength. Tuhan beri saya kekuatan, tantangan kananmu di dada. I know you receive me just as I am. Engkau menerima aku apa adanya. Aku gak ditolak Tuhan, aku gak dimuntahkan Tuhan, aku gak diusir Tuhan. Sekotor apapun aku dipeluk Tuhan, diterima Tuhan, dan dipersiapkan Tuhan untuk sesuatu yang baik. Tuhan gak pernah kecewa dengan aku. Meskipun aku berkali-kali mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan menatap aku dan berkata, my son,
My daughter, I love you. Aku mengasihi engkau. Dan I have something big. I have something serious for you. Aku tetap punya sesuatu yang besar dan baik bagimu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Tuhan, saya sekarang mau ikut jalan Tuhan aja. I know sometimes it's hard, but it's so beautiful. Betul kadang-kala begitu berat, tapi begitu dahsyat. 2022, I make my promise to God. Aku buat janjiku dan perjanjianku sama Tuhan. Aku gak mau aneh-aneh, aku gak mau macam-macam. Aku hanya mau hidup di jalan Tuhan. Karena hanya di jalan Tuhan ada kekuatan. Jika itu doa, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, di hari pertama di tahun yang lalu, kami mendapat privilege, kami mendapat kehormatan, mendapat undangan di ibadah ini. Dan kami terima dengan iman. Ada pesan Tuhan buat kami. Oh, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kami gak mau ulangi kebodohan 2021, tapi kami mau berjalan 2022 sebagai pemenang-pemenang yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Cukup hari-hari kemarin, waktu-waktu kami mempermalukan Tuhan dalam hidup kami, tapi hari ini I make a promise. And once I make my promise, I make my commitment with God, I will never move. Aku tidak akan pernah bergerak lagi. Karena aku tahu hanya dekat Allah aku tenang. Capek hidup dengan logika, capek hidup dengan baperan, capek hidup dengan tuntutan ini. Tapi mulai hari ini aku hanya percaya kepada Tuhan. Aku hanya jaga hidupku benar di hadapan Tuhan, tidak dari ke kiri maupun dari ke kanan. Dan aku tahu Tuhan membuat segala sesuatunya indah tepat pada waktunya. Kami gak mau hidup lagi dengan tuntutan yang ujung-ujungnya hanya mengecewakan. Tapi mulai hari ini jadikan kami istri yang baik, jadikan kami suami yang baik, jadikan kami orang tua yang bertanggung jawab, jadikan kami anak-anak Tuhan yang bisa diandalkan. Karena kami tahu persis kami mendapat kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan. Dan kami dapat nyatakan dengan iman, kami lebih daripada orang-orang yang menang karena Kristus yang mengasihi kami. Terima kasih. Terima kasih. Mulai hari ini kami buat janji sama Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena sampai hari ini, kalau kami mau jujur, tidak pernah sekalipun Tuhan mengecewakan kami. Tuhan selalu bela kami, Tuhan selalu tolong kami. Masakan untuk Tuhan yang begitu baik. Kami masih sibuk dengan tuntutan Tuhan harusnya begini, Tuhan harusnya begini. Stop. Mulai hari ini kami cuma mau bilang, ini aku Tuhan. Selama ini mungkin aku berteriak, bless me, bless me, bless me. Tapi hari ini, di hari pertama 2022 kami hanya berkata, use me Father God. Pakai hidupku. Apa saja yang Tuhan gak suka dalam hidupku, cabut sampai ke akar-akar. Apa saja yang Tuhan mau dalam hidupku, and I am ready to obey. Aku siap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sedang berbeban berat, yang sedang dalam pergumulan, baik rumah tangga, ekonomi, keluarga, pelayanan, Tuhan jamah satu persatu. Sehingga hari ini kami bukan hanya datang ke sebuah ibadah, tetapi hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Yesus lewat roh dan firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan terlalu baik buat kami, Tuhan terlalu baik buat kami. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap yang sakit, letakkan tangan kamu di bagian tubuh yang sakit, mulai imani janji Tuhan. Bapa, firman-Mu berkata, orang percaya tumpang tangan buat yang sakit, dan sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami matahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit tidak punya kuasa, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat yang terjadi. Karena kami percaya Yesus, kami tidak berobat dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa luar biasa. Kami iman. Dan setiap sudah berdoa untuk kesembuhan, tanamkan dalam rombong sembuh oleh bilur Yesus. Jangan pikir, karena sesuai dengan iman menjadi padamu. Terima kasih Bapa. Satu persatu jemaat Tuhan yang hadir, Tuhan berkati. Jangan lalui satu orang, anugerah Tuhan Tuhan. Tahun ini kami mengalami rumah tangga yang penuh kebahagiaan, hidup yang penuh berkat. Apa saja kami kerjakan
kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Kami berjanji dan di atas segala-galanya berikan kami kekuatan, kedewasaan untuk kami berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tidak lupa hari ini kami juga ucapkan berkat untuk rumah ini yang terbuka untuk kami beribadah. Janji firman-Mu 11 ayat 7 saja diberikan oleh karena melayani dan pelayanan. Tuhan memberkati, apatah lagi satu rumah yang dibukakan untuk kami beribadah setiap Sabtu di tempat ini. Tuhan memberkatinya. Rumah ini rumah damai sejahtera, rumah ini rumah kemuliaan, rumah ini rumah kedahsyatan Tuhan. Apa yang dahsyat terjadi di tempat ini. Suami istri, anak-anak semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Suami menjadi imam yang kudus dalam keluarga, istri menjadi penolong. Sukacita, damai, berkat Tuhan yang luar biasa boleh terjadi. Anak-anak boleh menjadi tabung panah di tangan Tuhan yang melakukan hal yang luar biasa. Karena janji Tuhan, anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi dan tidak pernah meminta-minta roti. Keluarga ini keluarga yang diberkati. Ada saja mujizat Tuhan. Bahkan orang-orang yang merancangkan yang jahat malu melihat kemuliaan Tuhan. Pak Birawa dalam tanggung jawabnya dalam kepolisian, Tuhan tolong sehingga selalu boleh dijaga Tuhan, disertai Tuhan, diberkati oleh Tuhan dan jadi berkat untuk kepolisian Republik Indonesia ini. Hal-hal yang baik boleh terus terjadi. Ada hikmat Tuhan, ada wibawa Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Tolong ia supaya jalan lurus di jalan Tuhan sehingga berkat Tuhan semakin nyata. Dalam keluarga besarnya juga Tuhan tolong sehingga selalu ia boleh menjadi terang Kristus dimanapun Tuhan tempatkan. Dan akhirnya setiap kami yang hari ini menerima firman Tuhan, berkat damai sejahtera kasih karunia Tuhan boleh turun. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, kami menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kami tahu tantangan demi tantangan akan makin berat, tapi kami tidak menyerah. Kami tahu roh di dalam kami lebih besar dari alam dunia ini. Kami tahu bersama Yesus kami cakap menang segala perkara. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang baru buat Tuhan. Berkati, selamat duduk, Tuhan memberkati. Tuhan adakan, syukur bagimu, Tuhan. Semua sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih, Yesus Tuhan anugerah. Bersama-sama dikuatkan di hari pertama di tahun yang baru ini, sehingga kami pegang firman Tuhan. Selama kami tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kami diberkati. Kami tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Kami berjanji untuk tetap mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Ada berkat Tuhan di rumah ini, ada berkat Tuhan untuk semua yang bekerja di sini, ada berkat Tuhan untuk yang semua yang tinggal di sini. Tidak ada panah api setan beracun apapun yang bisa menembus. Tidak ada penyakit, malapetaka, mara bahaya yang bisa menimpa. Ada pagar penjagaan Tuhan, kiri kanan depan belakang, utara, selatan, barat, timur, atas, bawah, semua dibungkus dengan darah Yesus dijaga oleh pasukan malaikat Tuhan. Nah, ketika kami pulang, maka kemuliaan Tuhan berjalan bersama kami dalam tuntunan kuasa yang sempurna. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita tidak akan turun tapi naik. Kita tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Bahkan sepanjang tahun ini kita akan mengalami kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Karena itu suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua,
Jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, urapan, karunia Roh Kudus, hikmat serta buah-buah Roh Kudus akan terus menyertai kita masing-masing mulai saat hari pertama di tahun 2022 ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga. Bapa di dalam silakan duduk, Pak Gilbert, silakan duduk sebentar. Izinkan saya sebelum Bapak pulang menyampaikan dua patah kata karena tradisi seperti itu, Bapak. Amin. Salam. Puji nama Tuhan. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kita selalu diberikan segala kebaikan, bisa melewati tahun 2021 ini dengan baik. Puji Tuhan, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kita menyongsong harapan di tahun 2002 yang akan datang. Saya sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua yang ada di sini. Saya sekeluarga berdoa, kami berdoa buat kita semua, kiranya di tahun 2002 ini seperti apa yang Pak Pendeta katakan, tantangan memang selalu ada, tapi mudah-mudahan hidup kita semakin baik. Amin. Luar biasa ya khotbah dari Pak Gilbert, kita semua terberkati. Amin. Amin. Di sini Pak Pendeta Gilbert kita sudah mungkin jalan sekitar 7 bulan. Dan jemaatnya tadi dari keluarga saya, kemudian keluarga istri, ada yang teman-teman kecil saya, ada yang tetangga, ada yang saya baru kenal. Ibadah ini selain kita ibadah itu kan penting ya Pak Pendeta ya. Kita mendengar firman-firman Tuhan, kita dikuatkan, kita disegarkan, kita diberi anugerah dengan pengetahuan baru yang kita nggak tahu, pengalaman para pendeta yang luar biasa kan gitu kan. Juga ajang mengumpulkan keluarga saya Pak Pendeta. Kalau nggak gini nggak kumpul keluarga, susah mengumpulkan keluarga itu paling susah. Terutama keluarga dari istri yang tersebar di Jakarta, di Bogor, kalau nggak gini nggak datang. Dan keluarga-keluarga saya dan keluarga-keluarga lain juga akhirnya berkumpul, puji Tuhan. Ada yang polisi juga di sini, ada yang profesinya macam-macam, ada yang beragama Katolik, ada yang Hindu. Puji Tuhan Pak Pendeta ya, selama ini kita selalu jalan apapun yang terjadi, dan ini tanggal 1 Januari kita kedatangan Pak Pendeta Gilbert Loimondo. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini titik awal bagi kita semua untuk lebih baik dan berkat Tuhan tercurah kepada kita. Saya kenal Pak Pendeta Gilbert dulu saya SMP tahun 90 ya Pak Pendeta ya. Masuk RCTI dulu terus pertama. Betul ya kira-kira ya? Beliau ini pendeta
terkenal dan tidak redup sampai sekarang kesohorannya, dan kita bersyukur beliau datang. Tapi saking terkenalnya susah sekali saya ngajak beliau ke sini. 2 kali saya bujuk, 2 kali istri saya bujuk, akhirnya sekarang datang. Suatu ketika saya ulang tahun, saya pilih Pak Pendeta, ingat kan ulang tahun saya waktu itu hari Sabtu. Saya pilih Pak Pendeta yang khotbah kan saya ulang tahun spesial lah. Beliau nggak datang, saya kecewa. Saya harus jujur Pak Pendeta, daripada saya munafik kan, saya kecewa sama beliau. Saya tahu beliau kesibukannya sangat padat. Ya namanya Pak Pendeta Gilbert, siapa yang enggak, iya kan? Beliau ke Bali, beliau kemana. Tapi ya seperti bilang, saya high expectation gitu. Harapan saya, Pak Pendeta ini yang dikasih khotbah bagus nih ulang tahun kan. Ternyata nggak datang. Nggak tahu alasan beliau benar atau enggak, saya nggak tahu. Saya ke Bali, wah gitu kan, WA tapi kan. Beliau telepon saya, video call nggak saya angkat. Bukan apa-apa, saya kecewa Pak Pendeta, tapi saya nggak marah. Soalnya kalau nggak digituin nggak bakal datang sini. Iya kalau nggak digituin, Pak Pendeta Gilbert gitu loh. Pak Pendeta Erasmus sudah kesini Pak. Pendeta-pendeta yang medsos kesini semua, tinggal Bapak aja dulu. Susahnya tapi jangan marah ya Pak Pendeta. Beliau tiap hari memberi firman saya. Amin. Minta maaf, bukan saya tidak mau balas. Banyak yang memberi firman saya Mas. Oma kasih firman, Amin. yang lain kasih firman, saya bacanya ya sudah lewat. Pendeta banyak Pak, saya di WA banyak berteman dengan pendeta. Gitu. Tapi saya bersyukur Pak Pendeta Gilbert akhirnya tiba di rumah ini, duduk. Duduk saya kecil Pak Pendeta. Amin. Amin. Pak Pendeta perlu tahu, ini semua apa? Fansnya Bapak. Sudah sekarang tanggal 1 malam Minggu, ya kan? Tapi ramai Pak. Jadi mereka banyak sini, saya curiga ini banyak di sini karena ada Pak Pendeta Gilbert atau ada door prize ya? Karena di sini ada door prize Pak, ada door prize ya, tahun baru gitu kan. Datang juga tahun baru juga. Ya bagi-bagi berkah dikit. Seperti Bapak kan bagi berkah dikit. Harapan saya Pak Pendeta Gilbert suatu ketika bisa datang lagi, bisa memberikan kita wejangan. Tahu nggak Bapak Ibu, kenapa saya paling suka pendeta itu laki-laki? Kenapa? Hah? Karena kalau khotbah selalu di sisi kita. Sebaliknya kalau pendeta perempuan, wah kita udah tertuduh benar tuh. Waduh, luar biasa. Pak Pendeta Gilbert ini kan kurang apa gitu kan, tapi tetap memberikan pandangannya, gambaran atau apa ya, masukan bahwa memang ya hidup seperti itu Bapak Ibu semua. Hidup itu apa sih Bapak Ibu? Bukan orang lain tapi kita. Mau orang lain gimana? Seperti beliau bilang, kita yang berubah, jangan menghendaki orang lain berubah kan gitu kan. Kira-kira gitu ya. Respon kita terhadap sesuatu itu tergantung kita. Karena memang Tuhan selalu bilang kan, saya tidak berjanji bahwa badai itu tidak ada, tapi saya berjanji saya akan selalu menyertai. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, itu tergantung kita semua. Tergantung kita semua. Kalau kita bijaksana, seperti beliau bilang tadi, kita sabar, ya kan? Kita bisa menghadapi semuanya dengan iman, ya kan? Tidak dengan emosi, tidak dengan marah-marah, tidak dengan tuntutan. Itu akan lebih bagus, gitu. Akan lebih bagus seperti itu. Karena memang itulah hidup. Kalau kita, ya seperti beliau tadi, ada
Rumah tangga yang begitu hancur-hancuran, sudah pemabuk, pemain perempuan, nggak kerja dan sebagainya. Rumah tangga langgeng, ada kayak gitu. Tapi ada yang gara-gara kecil, rumah tangga pisah. Karena apa? Respon. Karena yang Pak beliau bilang tadi, kita merasa kita udah paling parah di hidup kita. Padahal tidak. Cerita beliau tentang Ayub itu menggambarkan apa? Kehidupan itu banyak yang lebih buruk dari dia kan. Yang masalah orang tuh kita nggak tahu. Kita harus mengatasi masalah kita sendiri. Terakhir Pak Pendeta, yang saya pelajari, kalau saya misalnya WA gitu kan, Bapak baik ya, saya selalu ya, bukan saya yang baik, tapi Tuhan yang baik, betul nggak? Artinya apa? Yang baik itu Tuhan, yang jelek itu siapa? Setan kan? Betul nggak? Yang baik itu hanya Tuhan, yang jelek itu hanya setan. Nah, manusia di tengah-tengah. Pada saat dia berbuat baik, dia pasti lagi ke Tuhan. Tapi pada saat dia melakukan kesalahan atau dosa, dia lagi ngikutin setan. Kan gitu kan? Karena yang baik hanya Tuhan, nggak ada manusia baik. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nggak ada manusia baik, yang baik itu hanya Tuhan. Yang buruk itu hanya setan. Pada saat kita sedang berbuat baik, kita sedang mengikuti Tuhan. Tapi persoalannya, apakah kita baik terus? Kan enggak. Atau sempurna? Kan enggak ada. Inner circle-nya Tuhan Yesus saja jatuh dalam dosa, kan gitu. Artinya, kalau kita mau sempurna, ya itu aja kayak itu pertapa Hindu di sana yang nggak berbuat apa-apa, kan gitu kan? Ternyata enggak. Dia nggak berbuat apa-apa karena dia tidak berinteraksi dengan manusia, dia salah juga. Dia nggak bermanfaat bagi orang lain. Dosa juga. Kenapa Bapak Ibu? Karena kadang kita mengukur kesalahan orang dari ukuran kita. Kalau dia begini nih, kamu udah dosa berat kamu. Padahal dia sendiri apa? Ya ngambil sedikit, ya, atau melakukan hal sedikit, itu nggak dosa. Padahal dosa itu ya dosa gitu. Mau itu kecil kan, mau itu besar, itu dosa Bapak Ibu. Adakah dari kita yang tidak melakukan dosa? Tidak ada. Semua karena apa? Daging yang beliau bilang. Kepentingan daging, udahlah itu semua sudah pasti ada dosa. Kita pasti ada dosa, mau kecil mau besar itu namanya dosa dan itu namanya setan. Kalau kita baik, ya itu memang kita sedang mengikuti. Tapi pada saat kita lemah, pada saat kita hilang, ya itulah kita. Kita sebagai manusia Bapak Ibu, kita sebagai manusia. Makanya seperti yang beliau bilang, respon kita terhadap hidup kita itu yang terbaik. Imani Tuhan, jalani di dalam Tuhan. Orang lain mau salah, orang lain membuat kita ada pengkhianat, ada penjilat apa, tergantung kita Bapak Ibu. Tergantung kita mau diomongin di luar, saya mau disindir beliau waktu firman, tergantung kita. Enggak, menurut saya. Tapi benar loh, saya harus akui beliau luar biasa. Firman beliau itu memberkati kita semua. Bukan memberkati aja. Beliau kalau jadi stand komedi mungkin juara. Jadi seru Pak Pendeta, karena kalau firman itu serius, orang ngantuk. Dan beliau sudah ahlinya dalam hal membagikan firman Tuhan. Supaya apa? Sadar. Karena ada orang yang memang tidak sadar gitu kan. Memang ada orang yang sebenarnya dia menjalani hidup itu kurang pengalaman, sehingga harus dikasih pelajaran, harus dikasih khotbah firman pengalaman orang. Supaya oh iya, ternyata inilah hidup, realita hidup. Realita hidup itu seperti apa? Ya seperti ini. Bukan kita saja yang mengalami hidup begini, tapi orang lain sama, kira-kira kan gitu. Sama, persoalannya sama, manusia itu sama.
Hanya tergantung semua respon kita aja merespon. Ada yang masalah keuangan, ada yang masalah rumah tangga, ada yang masalah pekerjaan, ada yang masalah anak. Sama semua Bapak Ibu. Oh saya nggak punya anak, kamu punya anak, enak aja kamu ngomong gitu. Enggak juga. Semua tergantung kita yang merespon Bapak Ibu. Gitu. Oh kamu enak, kamu ngomong banyak duit, saya enggak juga. Hidup tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Tapi hidup menyadari diri kita, kita harus menerima apa adanya hidup ini dan berusaha. Itu aja. Menjalani hidup ini, menerima hidup ini, sabar. Mohon maaf, jadi saya khotbah. Tambahan. Ada yang ngomong? Enggak sedikit. Jadi Pak Pendeta terakhir. Appetizer. Ya. Appetizer-nya. Appetizer. Jadi Pak Pendeta ini ibadah ini kami selesai. Ya. Istilah yang dorong-dorong, istilah yang marah-marahin saya, ayo. Saya ke rumah Pak Pendeta, loh. Betul Pak Pendeta ya? Ya. Pernah ke rumah beliau, beliau udah pernah ke kantor saya, sudah pernah. Gitu. Dan ini ibadah ini karena istri saya. Dan tempat dulu, soalnya kalau nggak ibadah saya dijewer terus sama dia. Supaya Pak Pendeta bilang tadi, waduh cerewet terus kan gini. Kayaknya ya udahlah ngalah aja daripada berantem terus. Yang doa. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta sudah datang, terima kasih. Tetap menjadi berkat bagi orang lain Pak Pendeta. Setelah ini Pak Pendeta mohon tahan sedikit aja, pasti banyak yang mau foto nih. Gak apa-apa ya, tahan sedikit ya. Jangan buru-buru lah. Kayak ini udah mau akhir dunia aja. Setuju nggak? Bapak Ibu setuju nggak? Karena pengalaman kan. Enggak, beliau mau pulang. Tapi makan bersama nggak mungkin ya. Tapi kalau foto boleh kan? Boleh. Karena pengalaman masih banyak yang bisa foto. Ya maklum lah selebritis kan. Baik itu saja. Terima kasih sekali lagi. Ya. Foto rekaman aja ya. Semua di situ, saya nanti di depan, ada yang ngambil di depan, jadi semua kita dapat ya. Oke, siap. Setuju nggak? Kalau setuju, nggak apa-apa. Sebentar aja kok. Kalau ada yang mau berdua, apa Pak Pendeta? Ya kan ngomong di sini, nanti ketemu di luar nggak ketemu. Ngomong di sini Pak Pendeta. Saya sandra dikit. Beliau pendeta, saya polisi. Ada mana tempat? Oh iya beliau ada Pak Jor. Baik itu saja. Pak Pendeta sedikit aja tahan yang mau foto, habis itu Pak Pendeta terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta.